Ada sebab, pasti ada akibat. Saudara-saudaraku, jumpa lagi di saat ini. Kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga. Saat ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berkati kami, sehingga kami memahami isi firman yang akan kami renungkan bersama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan di hari ini dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 24 dan 25. Saya bacakan. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ada sepenggal syair lagu, isinya seperti ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Sebagaimana dengan firman Tuhan, kita membaca bagaimana perumpamaan dalam hal ini orang kaya dan orang miskin, dalam hal ini Lazarus. Bagaimana ketika keduanya digambarkan telah mati. Lazarus mendapatkan kebaikan, ia duduk di pangkuan Abraham. Sementara orang kaya ini, dia ada di alam maut penuh dengan penderitaan. Diceritakan di sini, orang kaya itu berseru kepada Abraham, "Kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku dari nyala api yang sangat panas." Saudara-saudaraku, bagaimana ketika Abraham memberi jawab bahwa orang kaya selama ia hidup, ia telah menikmati segala sesuatu yang baik. Sementara Lazarus selama ia hidup, ia telah banyak mengalami penderitaan. Sehingga ketika mereka sama-sama telah mati, ditempatkan di masing-masing tempat, di mana Lazarus mendapatkan kebahagiaan, orang kaya mendapatkan penderitaan. Ini akibat daripada perbuatan selama hidup. Orang kaya yang diberikan kesempatan menikmati segala sesuatu, menikmati harta benda yang berkelimpahan, namun justru tidak dipergunakan dengan sedemikian baik adanya. Ia hanya mempergunakan untuk dirinya sendiri. Dia hanya mempergunakannya untuk berfoya-foya, tanpa mampu untuk melihat bahwa ada orang yang sangat membutuhkan pertolongan dirinya. Saudara-saudaraku, benar, setiap perbuatan yang kita lakukan akan ada upahnya. Sehingga ketika kita melakukan yang baik selama hidup, maka pasti ada upah kebahagiaan kehidupan yang kekal. Namun ketika selama hidup kita menyia-nyiakan kesempatan, bahkan kita berlaku egois, berlaku serakah, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka seperti digambarkan di sini, orang kaya itu bahkan ia ada dalam kesakitan. Dia meminta belas kasihan untuk hanya sekedar untuk menghilangkan rasa hausnya. Maka daripada itu, mari selama hidup, selama Tuhan berikan kita kesempatan, kita isi dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kita jadi pribadi-pribadi yang baik. Dan pasti kita menikmati kebaikan, berkat-berkat yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami
menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba